Perkenalkan, nama saya Stefani Arvino Bintoro dan Marco Yudo Prakoso, tetapi dengan presentasi secara pribadi. Jadi tugas P5 di semester 2 ini kita diajarkan tentang kewirausahaan. Kegiatan pertama, pengenalan dan kontekstualisasi. Lembar kerja pertama, tahap pengenalan dan mulai dari diri mengenai harapan, tantangan, serta kekhawatiran dari proyek pengembangan usaha oleh wirausahawan muda di SMA Marsudi. Lembar kerja 2, mulai melakukan analisis dari beberapa video dan juga melakukan analisis dari artikel-artikel yang ada. Kegiatan 2, bersosialisasi. Lembar kerja 3, 1, mulai diajak untuk bersosialisasi dengan cara kita mencari tokoh kewirausahaan seperti Mas Eko yang ada di video tersebut. Kedua, membahas mengenai impian masa depan seperti ilustrasi dan gambarnya seperti apa. Jadi kita mengetahui rancangan-rancangan serta kita latihan untuk masa depan kita. Kegiatan 3, membangun sikap wirausaha. Lembar kerja 4, kita dilatih untuk memberikan dan menemukan sesuatu pendapat mengenai materi yang diberikan. Jadi kita sekalian menganalisis dari materi apa yang kita bicarakan dan melakukan isi kuesioner. Dalam mengisi kuesioner yang diberikan, kita untuk mendapatkan jati diri sendiri dengan pertanyaan yang ada dan yang kita analisis menjadi seorang wirausahawan. Kegiatan 4, mengenal potensi usaha. Dalam lembar kerja 5 ini, saya mempelajari merangkai sumber daya yang ada, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga kewirausahaan yang ada. Kegiatan 5, analisis masalah yang dihadapi. Lembar kerja 6, mempelajari dan menganalisis SWOT dari suatu artikel yang sudah disediakan melalui faktor internal dan eksternalnya. Lembar kerja 7, mulai menganalisis SWOT dari suatu usaha yang telah saya analisis. Kegiatan 6, mengenali dan mengembangkan ide. Lembar kerja B. Lembar kerja 8 ini saya melakukan perencanaan usaha yang melakukan pengembangan usaha pada pemilik yang saya analisis, seperti Mas Eko. Mulai dari ide yang saya buat, seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan, calon pembeli, seperti ketika saya mengupload video dari Mas Eko, mungkin akan membantu dia dalam usahanya, promosi serta ide untuk lokasi-lokasi tertentu, dan sementara promosi agar dilancarkan usaha dari gorengannya Mas Eko dan harga yang sesuai dengan kebutuhannya dan laba usaha yang akan dihasilkan, tentang pemasukan dan juga pengeluaran yang akan didapatkan. Strategi dan inovasi dalam berwirausaha. Kegiatan 7, lembar kerja 9. Pada lembar kerja kegiatan 7 ini, saya membuat pembaruan dari ide yang sudah saya rancang pada kegiatan. Hal baru dan ide yang saya buat yaitu mengenai hal periklanan dan usaha yang akan saya analisis secara online. Saya akan mengesyarkan semua tentang hasil kerja saya untuk memotivasi diri dan juga memperkenalkan tukang atau usaha yang dimiliki Mas Eko kepada orang-orang agar membantu
Mas Eko agar lebih semangat, agar dia terus berbuat baik dan usahanya yang dilancarkan. Dan juga saya mengenali Mas Eko sudah cukup lama dan cukup baik. Dia menggunakan 5S, salam, sapa, senyum. Dia juga baik dalam usahanya dan juga rendah hati, pekerja keras, harganya yang tidak terlalu mahal, dengan harga yang cukup baik dan pas untuk dijual. Lalu kegiatan 8, pembuatan makalah. Jadi saya dan Mako membuat makalah tentang apa yang saya sudah presentasikan dari awal hingga akhir, seperti mulai dari awal yang saya menentukan tokoh, menentukan siapa yang saya akan wawancara, dan menganalisis informasi-informasi tentang Mas Eko ini dengan 5 bab tersebut, yaitu pendahuluan, analisis usaha, aspek produksi, strategi usaha dan inovasi, dan aspek keuangan. Dari situ saya sudah menanyakan banyak tentang usaha apa atau apa yang sedang Mas Eko jalankan di pekerjaannya, serta strategi apa yang harus dilakukan Mas Eko untuk membuat langganannya, untuk membuat jualannya laris, dan inovasi. Pada kegiatan 8 ini, saya membuat makalah dengan berisikan 5 bab. Dalam makalah ini, berisikan seluruh hasil analisis dan hasil dari ide periklanan saya mengenai usaha yang saya analisis. Kegiatan 9, pembuatan video presentasi. Pembuatan video ini diberisikan mengenai presentasi dari hanya kerja proyek P5 dari kegiatan 1 sampai selesai, yaitu kegiatan 9. Dengan membuat sebuah video presentasi, hal menarik yang ada dalam kegiatan 9, seluruh siswa kelas 10 disuruh membuat sebuah teaser dan video presentasi yang menjadi tugas utama di kegiatan. Jadi tujuan membuat teaser adalah agar murid-murid lain tahu kegiatan apa yang saya lakukan, atau cuplikan-cuplikan apa yang saya kerjakan dengan saya mengumpulkan tugas terlambat, gimana saya harus bekerja keras, dipaksa untuk bersosialisasi, seperti itu. Dan kesimpulan dari kewirausahaan ini adalah, kesimpulan yang saya dapatkan adalah di mana kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan kita berbicara kepada penjual, yaitu Mas Eko, di mana kita diajak untuk berbicara kepada orang lain dan kita diajarkan untuk membuat suatu usaha di bidang kewirausahaan. Dan kita juga bisa mempelajari apa pelajaran dari Mas Eko. Hambatan yang kami dapatkan selama mengerjakan tugas P5 adalah kami sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas P5 dan mengerjakan tugas lainnya, sehingga membuat kami menunggak pekerjaan dan membuat kami keteteran saat mengerjakannya satu persatu. Dan hambatan yang kedua adalah kami sulit mendapatkan narasumber untuk mau diajak wawancara dan mau diminta informasinya untuk dijadikan tugas P5. Dan hambatan yang terakhir adalah sikap malas kami untuk mengerjakan dan sehingga tugas-tugas yang menjadi menumpuk. Dari kemarin saya menunggak banyak-banyak tugas karena saya sudah lelah melihatnya, jadi saya terburu. Saya menjadi malas karena melihat tugas yang banyak. Tetapi karena kita dipaksa untuk mengerjakan tugas, saya akan kerjakan tugas satu persatu. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf jika mengumpulkan tugas terlambat, jika saya malas, dan jika ada kesalahan. Terima kasih.